grupnya isinya juga beda-beda. Ada yang mengarah ke negatif, ada yang urusannya suruh lapor, ada yang urusannya begini. Hai bestie, how are you? Akhirnya aku bisa buat video, harusnya kemarin ya di hari Jumat, tapi karena many things going on dan terlalu banyak juga yang message, so I sortir dulu, aku baca-baca dulu. Mohon maaf saya nggak balesin satu-satu and I'm not directly answer it, karena harus saya cerna, opininya banyak sekali, yang ke kanan, yang ke kiri. Tapi it's okay, kita beda pendapat, saya rasa sah-sah aja, karena setiap orang berhak mengeluarkan opini. And the best thing kalau kita beropini dan kita bisa saling meluruskan. Like, you don't need to agree with me, tapi juga nggak perlu jadi akhirnya berdebat gara-gara beda opini atau beda pendapat. So di sini I just want to make it clear what's going on yesterday in the group, karena masih ada yang belum mengerti. Menarik sekali untuk dibahas karena akhirnya mengajarkan kita kepada tahap yang bisa lebih dewasa untuk bisa menerima opini, pendapat setiap orang yang berbeda. Nah, saya kemarin itu menulis pesan di salah satu grup besar yang isinya sekitar 10.000 orang di dalam sana, hampir 10 ribuan. Itu I send a message yang sebenarnya harusnya bisa diterima dengan tangan terbuka, lapang dada, dan juga pemahaman yang suportif. Jadi ketika seseorang memberikan pesan itu, selama pesan itu tidak anarkis, saya rasa sah-sah aja kan orang mengekspresikan diri. Nah, message saya tuh seperti itu. Jadi dengan keadaan kondisi yang saat ini, karena jujur saja dengan kondisi seperti ini, saat ini tidak bisa dikatakan baik-baik saja. Jadi ketika dalam keadaan tidak baik, seseorang mengekspresikan keadaannya yang juga sedang tidak baik, saya rasa sah saja dicurahkan dan dicurahkan. Bukan berarti komen tersebut berdampak negatif. Itu tujuan saya, kenapa saya memberikan pesan. Nah, yang bikin akhirnya menjadi ramai karena pesan saya yang menurut saya baik dan bagus, juga suportif untuk semua pihak, malah di-delete. Nah, itu kan yang menimbulkan kesalahpahaman. Tada! This is how we start. So, salah paham saya rasa wajar-wajar aja selama kita masih bisa membicarakannya dengan terbuka dan bisa saling menerima satu sisi maksud dan tujuannya masing-masing. But anyway, salah pahamnya udah selesai. Just want to make it clear. So, kita runut dulu kenapa ada sebuah grup yang isinya 10.000 orang tersebut. So, awalnya grup itu dibuat karena kita semua sebagai member IKG ini terpecah belah dan semuanya punya grup, dan grupnya isinya juga beda-beda. Ada yang mengarah ke negatif, ada yang urusannya suruh lapor, ada yang urusannya begini dan begitu. Basically, banyak sekali dari member ETG ini yang memang masih positif dan masih percaya akan kinerja dari manajemen tersebut, bahkan rela dan mau mensupport. So, apa salahnya kalau kita gabungkan? Tujuan saya intinya sih awalnya seperti itu, untuk memberikan atau mendapatkan informasi yang memang valid dan kita bisa saling berpegang tangan, saling menguatkan dan saling tahu gitu loh alurnya ini akan kemana. Tujuannya tuh memang ini grup member yang informasinya untuk member juga, dan nanti kegiatannya juga untuk member, dan memang segala sesuatu isinya ya member. Saya nggak tahu tepatnya kapan, tapi kalau nggak salah bulan April, Mei itu saya lagi rajin dan gencar-gencarnya membuat polling dan juga sering banget berinteraksi dengan kalian, bahwa masih banyak di luar sana yang para member ini masih positif dan ingin melakukan sesuatu untuk si ATG ini. So that's why kita membuat gerakan untuk membuat grup tersebut, menyatukan orang-orang yang positif dan masih mempercayai manajemen dalam satu wadah atau satu tempat. Saya pun meminta izin kepada yang punya robot
about, bilang saya mau bikin grup dan gerakan ini adalah untuk mengawal what's going on with your company. Dia bilang oke. Dan saya juga menarik orang yang, karena saya nggak bisa ngelakuin semuanya sendiri toh, saya menarik orang yang saya pikir ini seru nih, saya ajakin lah si Daniel, karena Daniel you yang buat ya, tujuannya begini-begini. Oke kak, oke dibuatin. So awalnya seperti itu, tapi karena memang saking banyaknya orang yang sepakat dan juga positif, saking banyaknya orang yang mulai positif, akhirnya satu-satu mulai datang ke aku. Ci, aku mau dong jadi adminnya. Ci, aku mau dong. Ci, aku mau bantuin. Ci, aku mau bantuin. Dari Jimmy, Indra, dan semuanya akhirnya terkumpul menjadi satu. So you guys have to appreciate dari waktu yang Mbak Catherine, Hani, Jimmy, Indra, Benny, siapa lagi tuh yang ada di dalam, Mas Kev, Sima, itu semua kita harus appreciate karena dari mereka yang memiliki waktu itu meluangkan waktunya juga untuk kita sama-sama, yang mana mereka juga member untuk membangun grup tersebut dan akhirnya membuat grup tersebut menjadi lebih solid dan terkumpul jadi banyak. So long story short lagi, dari grup tersebut sudah dibentuk, akhirnya aku bilang oke, saya minta kalau nggak salah sama Daniel, bisa nggak dalam waktu 2 minggu ini saya targetin kamu 5.000 orang masuk ke dalam grup tersebut, karena waktu itu masih baru 2.000-an. Oke bisa sih, saya mau undang, saya bilang Pak WK-nya langsung. Kenapa saya mau undang yang punyanya? Karena menurut saya alangkah baiknya kalau kita mendengarkan langsung dari yang punya dan membedakan grup ini dengan grup-grup yang lain. Yang mana grup ini yang punyanya datang loh, masuk loh di dalam sini, menguatkan kita dan gak kemana-mana. Itu kan lebih membuat grup tersebut spesial. Dan banyak banget yang memang mau masuk ke grup ini. Bahkan sampai hari ini pun permintaan untuk masuk ke grup tersebut tuh masih banyak dan ngantri. Tentulah si admin ini juga perlu men-screening, mencari mana yang beneran masih support atau tidak, untuk membedakan grup ini dengan yang lain. Jadi identity dari si grup ini juga terbentuk secara tidak langsung karena memang ingin membedakan apa sih tujuan dari grup tersebut buat dan juga isinya seperti apa, ke depannya bagaimana. So that's the point, makanya ada rules dan aturan yang akhirnya mereka gerakan dan mereka terapkan, which is very good and you have to appreciate apa yang sudah mereka lakukan juga. Story short, sesuai dengan janjiku, akhirnya aku menghadirkan juga nih si yang punya. And then waktu di bulan April, Mei itu kita sempat mendapatkan positive vibe yang begitu luar biasa, lagi hype lah. Dan juga bulan Juni saya datang ke Indonesia tanpa disengaja dan juga semuanya tanpa direncana. Tuhan mengizinkan saya ketemu dengan para besties banyak banget di Bali. Mereka lagi buat event and then like you know it the same day menghubungi saya, mereka lagi ada di Bali nih, Ci mau temuin gak? Yaudah deh, I meet them and it's like surprise. And at the another day juga aku punya kesempatan ketemu dengan para adminnya di Jakarta. So long story short, we become a stronger, we have a vision, we have a dream untuk menyatukan ini dan membuat semuanya terrealisasi, karena tujuannya kan memang mengawal ini semua menjadi lebih jelas dan transparan. But then, teng